Hai Jung, hari ini aku akan nge-recap alur cerita film The Transporter 2. Film ini adalah kelanjutan dari Transporter pertama, jadi kalau kalian belum nonton silahkan klik link di kanan atas atau yang ada di deskripsi. Transporter 2 menceritakan aksi Frank Martin yang pindah dari Prancis ke Miami, Florida. Dia sekarang menjadi sopir sementara keluarga Billings yang kaya raya. Karena pekerjaan Jefferson Billings yang seorang penjabat pemerintah dan politisi banyak musuh yang ingin menghancurkannya. Dan itu semua diawali dengan penculikan anaknya. Nah, secara garis besar, gitulah ceritanya. Sebelum ke filmnya, subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Dan let's see! Film diawali dari tokoh utama Frank Martin dan mobil barunya Audi. Di hari itu, dia sedang bersiap-siap untuk menjemput seseorang. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang merampoknya dan menodongkan pistol. Dan setelah Frank keluar dari mobilnya, beberapa kawanan perampok itu masuk ke mobil Frank. Tapi karena ada kode untuk menghidupkan mobilnya, mereka memaksa Frank ngasih tahu kodenya. Akhirnya, mereka pun berkelahi. Tapi dengan mudah, Frank mengalahkan mereka dan pergi. Ternyata, di hari itu dia menjemput seorang anak laki-laki bernama Jack Billings. Sekarang, Frank menjadi supir pribadi Jack dan setiap hari mengantar jemput sekolah. Karena Frank sangat baik ke Jack, mereka pun jadi semakin dekat. Ketika sampai rumah, kita diperkenalkan Jefferson Billings, ayahnya Jack, dan Audrey Billings, ibunya. Di sini, mereka sedang bertengkar karena Jefferson terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Setelah Jack turun, Audrey sedikit curhat mengenai suaminya. Dia dianggap nggak becus mengurus anak, padahal selama ini Jefferson jarang pulang dan nggak tahu apa-apa. Lalu, Audrey meminta Frank besok untuk ngantar Jack ke dokter untuk pemeriksaan rutin. Sementara dia akan menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Jack. Audrey menanyakan apa kesibukan Frank di akhir pekan. Frank bilang di akhir pekan dia akan menjemput seorang teman di bandara. Ternyata pembicaraan tersebut disadap oleh seseorang. Mesin beralih ke seorang pria bernama Gianni Cellini. Dia adalah bos mafia. Ternyata yang menyadap adalah anak buah Gianni. Lalu, Gianni bertemu dengan beberapa orang yang menyerahkan virus dan menawarnya. Berita pun menyiarkan kalau beberapa hari lagi akan ada pertemuan 6 delegasi negara Amerika Latin. Mesin beralih ke Frank. Tiba-tiba, Audrey yang mabuk datang ke rumahnya dan ngajak mantap-mantapan. Tapi Frank menolaknya dan menyuruhnya pulang. Keesokan paginya, anak buah Gianni sudah datang ke klinik duluan dan membunuh perawat dan dokter yang ada di sana. Sementara di luar, Frank dan Jack sudah datang. Di saat Jack akan diperiksa, banyak kejanggalan-kejanggalan yang membuat Frank curiga. Untungnya, Frank cepat menyadarinya dan berusaha menyelamatkan Jack. Frank sempat dipojokkan oleh Lola, salah satu anak buah Gianni. Untungnya dia berpikir cepat dan meledakkan tabung oksigen. Tapi Lola ternyata berhasil selamat. Dan Frank bisa kabur dari klinik tersebut, tapi di luar anak buah Gianni memasang bom di mobil Frank. Lola pun mengejar Frank dengan mobil polisi yang dia curi. Tapi saat sampai di depan rumah keluarga Billings, Frank mendapatkan telepon dari Gianni dan bilang akan menembak Jack kalau dia tidak mematuhi perintahnya. Tiba-tiba, Lola datang dan masuk ke mobil Frank. Gianni meminta Frank mengikuti perintah Lola. Dan Frank disuruh pergi dari sana. Dan hal itu dilihat oleh Audrey. Sementara itu, di luar polisi yang mengejar Lola jadi beralih mengejar Frank. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Dan Frank punya sebuah rencana dan dia pergi ke parkiran gedung. Semua polisi mengejarnya dan dengan santainya Frank lompat dari satu gedung ke gedung lain. Dan dia berhasil lolos. Sementara itu, di rumah keluarga Billings, Jefferson sangat marah karena anaknya dicuri. Dia merasa Frank lah yang menculik anaknya. Di sisi lain, Frank berhasil sampai ke tempat Gianni.
Gianni pun menelpon Jefferson dan meminta $5 juta dalam waktu 2 jam. Setelah menurunkan Jack, Frank disuruh pergi kalau tidak Gianni akan menembaknya. Sebelum pergi, Frank menyadari bom yang ada di mobilnya. Dan dengan skill yang dia punya, dia berhasil melepas bom tersebut sebelum meledak. Setelahnya, Frank menelpon Jefferson dan kasih tahu tentang perahu yang membawa anaknya. Dia menelpon Tarconi yang saat itu sedang liburan ke Florida dan berada di rumahnya. Dia memintanya untuk segera kabur dari sana, tapi ternyata polisi sudah datang terlebih dahulu dan menangkapnya. Setelahnya, dia menelpon Audrey dan bilang kalau bukan dia pelaku penculikannya. Frank berusaha menyelidiki kasus ini dan percaya ini bukan penculikan biasa. Sementara itu, di kantor polisi, Tarconi bisa meyakinkan mereka kalau dia tidak berbahaya dan Tarconi seorang polisi. Scene beralih ke Frank. Dia kembali ke klinik untuk mencari petunjuk dan dapat salah satu gambar pelaku dari rekaman CCTV. Dia juga menemukan suntikan yang akan disuntikan ke Jack. Tapi dia ketahuan polisi dan polisi nggak sengaja menembak suntikan tersebut. Frank pun ngambil alat suntik dan pergi dari sana. Sementara itu, Jefferson sudah naruh uang $5 juta sesuai permintaan pelaku. Dan di sisi lain, Tarconi yang sedang memasak dengan polisi lain tiba-tiba ditelepon oleh Frank. Dia meminta Tarconi menyelidiki salah satu pelaku dan nyari tahu latar belakangnya. Akhirnya, kita tahu kalau orang tersebut adalah ahli biologi dari Rusia bernama Dmitri dan dia mendapatkan alamatnya. Frank langsung ke sana dan terjadi kejar-kejaran. Karena Dmitri berhasil kabur menaiki bus, Frank pun mengejarnya dengan jet ski. Singkat cerita, dia berhasil ditangkap, tapi dia tidak mau mengatakan apapun. Akhirnya, Frank menyuntik Dmitri. Dmitri langsung panik dan kabur dari sana. Ternyata, itu semua sudah direncanakan Frank. Dan dia tahu suntikan apa sebenarnya itu. Frank pun mengikutinya dari belakang dan sampai ke suatu bangunan. Disinilah Frank melihat beberapa orang yang tergeletak sakit. Tiba-tiba ada orang kempal yang menghajarnya. Frank pun berhadapan dengan dia, tapi Frank sangat kesulitan. Frank pun berusaha menangkapnya, tapi cuma satu penawar yang berhasil dia selamatkan. Di sisi lain, Jack telah dibebaskan, tapi dia mengalami demam. Dokter yang datang bilang ini cuma demam biasa, tapi Jefferson mulai batuk-batuk. Setelahnya, Jefferson meminta maaf atas semua kesalahannya dulu. Dia pun pergi ke pertemuan delegasi negara. Tiba-tiba, Frank datang ke sana dan cerita kalau Jack terinfeksi virus. Tapi dia punya penawarnya. Tapi karena penawar itu tinggal sedikit, dia cuma bisa menyuntikkan 2 orang. Dia menyuntikannya ke Jack dan dirinya dan berjanji akan mendapatkan penawar yang lain. Saat Frank mau pergi, dia ketahuan polisi yang menjaga di sana. Tapi dengan sigap, Frank mengalahkan mereka. Sementara itu, Jefferson sudah sampai di sana, tapi kondisinya semakin memburuk. Audrey berusaha menghubunginya dan kasih tahu tentang virus tersebut. Tapi karena sinyalnya hilang, Jefferson tidak bisa mendengar suara Audrey. Dan setelah pidatonya, Jefferson pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Frank meminta Tarconi untuk mencarikan info tentang Gianni. Dan dia mendapatkan alamatnya. Karena mobil Frank sudah diketahui polisi, dia pun pergi menggunakan taksi. Baru saja sampai, Frank langsung dihujani peluru. Untungnya dia berhasil kabur ke gudang senjata. Dia berhasil mengalahkan semua penjaga. Saat dia bertemu Gianni bilang kalau semua penawarnya sudah ada di tubuhnya. Jadi, kalau Frank menembaknya, penawar itu akan terbuang sia-sia. Gianni cerita kalau dia disewa salah satu kartel kokain Kolombia untuk melakukan semua ini.
Tiba-tiba, Lola datang dan mereka pun berhadapan. Tapi dengan mudahnya, Lola berhasil dibunuh. Gianni pun pergi dari sana dengan menggunakan helikopter menuju bandara. Frank pun ngambil Lamborghini milik Gianni dan mengejarnya. Begitu Gianni masuk ke pesawat jet pribadinya, dari belakang Frank mengejarnya dan sebelum lepas landas dia berhasil bergelantungan di ban pesawat. Gianni yang sadar akan hal itu mulai mengacungkan senjatanya. Mereka pun akhirnya bertarung tapi Gianni malah menembak pilotnya. Pesawat pun terbang tak terkendali dan berputar-putar. Sebelum jatuh, Gianni bisa dilumpuhkan oleh Frank. Dan pesawat itu terjun bebas ke laut. Tiba-tiba, Gianni sadar kembali dan mereka saling bertarung kembali. Frank pun mematahkan tulang punggung Gianni yang membuatnya nggak bisa bergerak. Dia pun memasangkan jaket penyelamat. Untungnya, tim penyelamat segera datang ke sana. Keesokan harinya, Frank datang ke rumah sakit dan melihat hubungan keluarga Billings semakin membaik. Dia pun mengurungkan niatnya untuk bertemu Jack. Lalu, mengantarkan Tarconi ke bandara dan memberikannya tiket South Beach. Minta maaf ke Tarconi karena liburannya jadi kacau. Saat Frank menaiki mobilnya, ada sebuah telepon dari seorang pria yang bilang kalau dia mencari seorang transporter. Film pun berakhir. Ada beberapa detail-detail kecil dan plot yang nggak bisa aku ceritain di video ini. Jadi, kalau kalian penasaran, sempatkan diri untuk nonton full filmnya. Masih ada transporter ketiga dan keempat. Jadi, kalau kalian mau aku nge-recap transporter yang ketiga, silahkan komen di bawah. Like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah, cuy.